Anda mendengar kasus yang terjadi di Palembang, mahasiswi yang sedang melakukan koas, Lady, meminta bantuan ibunya untuk bertemu dengan koordinator koas yang bernama Muhammad Lutfi. Dan dalam pertemuan itu, bukan hanya kemudian adu mulut yang terjadi, ternyata driver atau orang yang dibawa oleh Ibu Sri, ibu dari Lady ini, memukul sang koordinator koas. Pembelajaran apa yang bisa kita petik? Ikuti video ini hingga tuntas. Ketika saya di rumah, anak saya datang, tiba-tiba dia gosip. Pak, tahu nggak cerita tentang Lady, Pak, yang di Palembang? Ya, Lady Aurelia dan ibunya, Pak, Ibu Sri kalau nggak salah, sama koordinator koas namanya Muhammad Lutfi. Ya Allah itu, Pak, saya kasihan lihat Lutfi, koordinator koas, dipukulin, Pak. Ya, sama siapa? Sama drivernya, sama supirnya Ibu Sri, yang katanya tidak terima karena Ibu Sri diperlakukan tidak hormat. Bahkan di dalam video itu juga Bu Sri mengatakan, kamu di sini hanya pendatang, ya, kamu jangan macem-macem lah istilahnya dengan kami gitu ya. Dan akhirnya terjadi pemukulan dan saya juga sempat melihat videonya dan akhirnya kasus itu berkepanjangan. Setelah tahu bahwa M. Lutfi ini ternyata di belakangnya juga orang-orang penting, sang ibu memohon maaf kepada Lutfi dan mengajak untuk berdamai. Tapi kelihatannya Lutfi tidak mau berdamai ya, dan kemudian bahkan dia mendapat dukungan banyak dari netizen ya. Dan ketika ditanya kenapa ketika kamu dipukul kok nggak ngelawan, ya, jawabannya juga menunjukkan apa ya, kedewasaan si Lutfi dengan mengatakan saya sedang menggunakan baju koas ya. Ini adalah baju alma mater. Ini adalah baju kebanggaan yang kemudian saya kenakan. Dan akhirnya kasusnya bertambah panjang dan kemudian netizen mencari siapa sebenarnya Ibu Sri ini dan siapa suaminya. Dan ketahuanlah bahwa sang suami menjadi salah satu pejabat di PUPR di Kalimantan Barat dan akhirnya berkepanjangan lagi. Harta kekayaannya pun akhirnya diselidiki oleh KPK. Dari kejadian ini kita perlu banyak belajar ya. Tentu karena saya berkecimpung di dunia leadership, saya akan menyoroti dari aspek leadership. Ya, jangan gegabah, jangan sampai kemudian kita menyesal setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak tepat. Nah, supaya kemudian Anda tidak menyesal di kemudian hari, sebagaimana Ibu Sri yang menyesal ya telah memperlakukan M. Lutfi sebagai koordinator koas bagi anaknya, maka kita perlu mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ternyata self control itu penting ya. Bahkan Simon Sinek mengatakan bahwa kemampuan untuk mengontrol diri, baik itu emosi, pikiran, respon seorang pemimpin, itu adalah kunci untuk keberhasilan seseorang itu memimpin. Baik memimpin dirinya maupun memimpin orang lain. Jadi self control itu sangat diperlukan. Ya, kenapa? Karena pemimpin yang hebat tidak dikendalikan oleh emosinya, tetapi ia mengendalikan emosinya untuk kepentingan tim maupun kepentingan dirinya. Pandai-pandailah Anda self control ya, terutama emosi Anda, pikiran Anda, respon Anda. Supaya apa? Tidak menyesal di kemudian hari. Yang kedua yang juga perlu menjadi pelajaran bagi kita adalah pentingnya engaging communication ya. Di dalam engaging communication itu, sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, selain kita perlu tahu diri kita juga perlu tahu siapa kawan bicara kita, siapa yang mau kita ajak komunikasi, siapa yang mau kita ajak untuk kemudian bernegosiasi ya.
kalau kita tahu ya latar belakangnya ya, dan kemudian mungkin performance-nya ya, kita tidak semena-mena ya. Walaupun sebenarnya juga kalau toh kita tidak sempat googling, kita tidak sempat mencari tahu siapa orang yang di depan kita, kawan bicara kita, ya kalau orang menyebut lawan bicara kita, kalau saya menyebutnya kawan bicara kita, maka setidaknya kita perlu menanamkan persepsi di dalam kepala kita bahwa orang yang di depan saya ini orang penting. Sehingga kita tidak perlu merendahkan orang itu, tidak perlu mengabaikan orang itu, tidak perlu merendahkan orang itu. Kenapa? Karena orang yang di depan saya ini adalah penting. Itu salah satu prinsip di engaging communication. Jadi kita nggak boleh agresif gitu ya, menyerang kawan bicara kita, menyerang orang yang kita ajak ngobrol, menyerang ya, bahkan kemudian merendahkan orang yang sedang kita ajak ngobrol, diskusi. Nah, maka penting untuk orang bilang ada assertive communication. Kalau saya lebih dari asertif ya, bukan hanya sekedar saling menghormati, tapi ada engaging communication. Komunikasi yang dibangun atas kedekatan, di mana di situ kita tahu siapa kawan bicara kita dan terdorong untuk kemudian kita melakukan kolaborasi, saling menumbuhkan. Itu inti engaging communication. Selain kemudian kita tahu siapa orang yang kita ajak diskusi, kita juga dalam persepsinya apa? Hal-hal kebaikan apa yang setelah ini bisa kita kerjasamakan bareng. Hal-hal apa yang kemudian bisa kita tumbuhkan bersama sehingga sama-sama win-win solution gitu ya. Dan ini juga berhubungan pada aspek yang ketiga, yaitu apa? Aspek yang ketiga itu adalah solution focus. Seharusnya ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita ajak ngobrol, itu kita fokus pada solusi, bukan fokus pada konfrontasi, bukan fokus pada perbedaan-perbedaan, ngeyel dengan pendapatnya, ngotot dengan pendapatnya. Kalau ini yang terjadi, ya bisa kejadian sebagaimana yang terjadi di Palembang ini, ya. Dan akhirnya pemukulan ya atau kekerasan fisik kemudian terjadi ya. Dan selain itu, maka yang terakhir, biasakan kita take responsibility, ambil tanggung jawab ya. Jangan suka nyalahin orang, jangan kita menuntut orang lain melakukan sesuatu kepada kita tapi kita tidak introspeksi. Ada sesuatu yang juga perlu saya lakukan kepada kawan bicara saya. Jadi lebih baik give dulu baru takes ya. Bukan kemudian kita menuntut, ubah dong jadwal saya, ubah dong jadwal anak saya gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi take responsibility, biasa mengambil tanggung jawab ini, tidak menyalahkan orang lain, tidak menuntut orang lain, tidak kemudian berharap orang lain memperlakukan kita sesuai dengan harapan kita saja. Kita pun perlu berpikir bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kemudian kita juga mengakomodir kepentingan orang lain. Nah, kalau dari aspek leadership, kelihatannya itu yang menjadi pembelajaran bagi kita ya. Self control itu penting ya. Terutama apa? Emosi, pikiran, ya respon gitu ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah kita hadirkan engaging communication ketika kita berinteraksi dengan orang. Dan yang ketiga, fokus ya pada solusi. Dan yang keempat adalah take responsibility. Insya Allah kalau 4 ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan menyesal sebagaimana Ibu Sri akhirnya menyesal atas kejadian itu. Dan akhirnya kejadian itu viral gitu ya. Dan pelajaran lain dari sisi parenting mungkin, kita perlu juga membela anak kita pada porsi yang tepat. Karena kalau dibela secara berlebihan, membuat jadi anak mami, anak yang manja, suatu saat dia tidak akan menjadi orang hebat di masa depan, rapuh di masa depan. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita, agar kemudian kita mengasah sisi leadership yang ada dalam diri kita, dan kita tidak berlaku semena-mena kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga menginspirasi.